Shalom Bapak Ibu dan Saudara pemirsa yang ada di rumah. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Bertemu kembali bersama saya Yermias dalam siaran Mimbar Kristen Nusa Tenggara Barat melalui TVRI. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema yang sangat menarik. Bagaimana makna ungkapan Yesus sudah selesai. Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, hari ini tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Kawi Aryaguna SEMAH. Tanpa berlama-lama kita langsung saja menyapa Bapak narasumber kita. Shalom Bapak. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat selalu. Oke, terima kasih sudah menemani kita hari ini. Bapak Ibu dan pemirsa yang ada di rumah, tentunya tidak bersabar mendengarkan penjelasan dari Bapak narasumber kita. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus menyertai kami hingga pada saat ini. Kami yakin dan percaya kalau kami melangkah sejauh ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami pergunakan waktu ini untuk mendengarkan akan firman Tuhan, mendengarkan akan materi yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap kami boleh diberkati, setiap kami boleh mengerti, dan dimampukan oleh Tuhan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Berkati juga pemirsa yang ada di rumah, biarlah mereka boleh menyaksikan siaran ini dengan baik, dan mereka juga boleh memperoleh berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan langsung mendengarkan penjelasan materi dari narasumber kita. Oleh sebab itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak. Baik, pemirsa TVRI, NTB, secara khusus umat Kristiani, di mana saja sudah berada, kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan ibadah Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang berbicara tentang kematian, sesuatu yang tidak mengenakan, berbicara tentang tragis, bahkan hal-hal duka cita. Tetapi kalau kita bisa melihat terjemahan dari Jumat Agung, banyak orang juga menyebut sebagai ibadah Good Friday. Artinya bahwa ada sesuatu berita yang gembira, sesuatu berita yang baik. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau berbicara atau men-sharingkan satu tema yang menarik, dari 7 perkataan Yesus di kayu salib menjelang kematiannya. Dan inilah pernyataan yang ke-6 dari 7 perkataan yang terakhir, yaitu sudah selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari coba kita melihat ungkapan atau perkataan Yesus yang ke-6 yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mencoba melihat kata sudah selesai. Kita akan melihat di dalam teks Yunani. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita mempelajari dalam teks Yunani ini, ada berkat-berkat atau gagasan-gagasan kebenaran yang akan memberkati saudara di dalam momen ibadah
Jumat Agung hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, teks Yunani menggunakan kata tetelestai di dalam teks ayat yang ke-30 yang kita baca. Bapak Ibu, kata tetelestai berarti sudah selesai. Dan kata ini hanya dicatat di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu bahwa Yohanes ini adalah satu-satunya murid Yesus yang ada di dalam peristiwa penyalipan ini. Jadi sebelum Yesus berkata di kalimat yang ke-7, dikatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Yesus berkata ini, tetelestai. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari coba kita melihat kata tetelestai pada zaman Yesus di saat permulaan pelayanan mereka. Pada zaman Yesus, Bapak Ibu Saudara, seorang pemahat patung yang sangat tersohor pada saat itu, ketika menyelesaikan desain terakhir, pahatan terakhir di hasil karya patung yang sangat luar biasa, pemahat ini berpikir beribu-ribu kali kalau akan berkata tetelestai. Kenapa? Karena dia akan berpikir apakah hasil karya yang begitu hebat ini akan berguna sepanjang masa. Atau mungkin ditemukan sekali waktu bahwa hasil pahatan ini ditemukan di tempat sampah. Itu sebabnya dia berpikir bahkan tidak akan menggunakan kata tetelestai di akhir pahatannya. Yang kedua, tetelestai ini dapat ditemukan pada nota-nota papirus atau dokumen-dokumen di awal Masehi, yaitu stempel. Kalau sekarang tulisannya lunas gitu. Nah, Bapak Ibu, pada zaman permulaan awal Masehi, kata tetelestai ini berarti lunas dibayar. Tidak ada tagihan-tagihan berikutnya yang menyusul setelah ada kata tetelestai. Bapak Ibu, menjadi pertanyaan hari ini, sudah selesai? Apanya yang selesai? Apakah hanya sekedar menunjukkan bahwa misi penyelamatan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib sudah selesai? Jadi mari coba kita akan memahami lebih lanjut makna yang sesungguhnya dari kata tetelestai ini. Nah, saya akan menjelaskan dari dua sudut pandang. Yang pertama dari makna gramatikal, yaitu dari teks Yunani, dan yang kedua kita akan melihat dari sudut pandang teologisnya, dari sudut pandang Alkitab. Mari kita akan melihat dari sudut pandang yang pertama, yaitu makna dari gramatikalnya. Merujuk dari gramatikal atau dari teks Yunani, Bapak Ibu Saudara, rupanya kata tetelestai ini berasal dari kata teleo. Apa arti kata teleo, Bapak Ibu? Yang pertama, mencapai tujuan akhir. Proses demi proses sampai kemudian berada di dalam akhir proses itu. Yang kedua, yaitu proses dengan menyelesaikan secara sempurna. Dan yang ketiga, yaitu keberhasilan secara sempurna akhir dari satu tindakan. Jadi, tindakan yang dilakukan itu berhasil sampai kepada titik klimaks secara sempurna. Jadi pengertian yang pertama kita dapat ambil sedemikian. Tetelestai itu berarti tindakan yang sudah selesai, sudah lengkap, sudah sempurna, dan telah diselesaikan. Itu pengertian tetelestai. Menjadi pertanyaan kita, cukupkah hanya seperti itu pengertian kata tetelestai? Belum. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan,
seperti contoh pemahat. Dia sudah selesai menyelesaikan karya yang indah, karya yang baik, karya yang sempurna. Tetapi berpikir untuk berkata, apakah ini tetelestai? Tetapi ungkapan perkataan Yesus yang keenam, dia katakan sudah selesai, sudah sempurna. It finished, tetelestai. Jadi pengertian yang kedua Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa tindakan itu selesai, tindakan itu sempurna. Tetapi hasil dari tindakan itu akan terus berlangsung sempurna. Bukan saja penyelesaian 2000 tahun di kayu salib, tetapi sampai hari ini kuasa salib yang dikerjakan oleh Yesus Kristus berguna bukan saja untuk hari ini, tetapi selama-lamanya. Itulah pengertian dari kata tetelestai. Arti sederhananya berarti tindakan pekerjaan yang Yesus kerjakan di kayu salib telah selesai dikerjakan dengan sempurna, dengan sepenuh-penuhnya, selesai dengan sempurna. Namun memiliki konsekuensi sampai masa selanjutnya. Jadi, ketika Yesus katakan sebelum mengakhiri hidupnya dan menyerahkan rohnya dan dia mati, dia berkata begini, bukan? Sudah selesai. Tetelestai. Berarti salib telah selesai dikerjakan. Salib telah selesai dilakukan secara sempurna. Tetapi ingat, garis bawahi apa yang saya sampaikan. Akibat dari salib yang ia kerjakan 2000 tahun yang lalu, lawatan pemulihan kuasa sampai hari ini terjadi, bahkan untuk selama-lamanya. Penebusan yang ia kerjakan 2000 tahun yang lalu, yang ia berkata tetelestai, berarti kuasa pemulihan, lawatan, kesembuhan dari dampak kuasa salib itu sampai hari ini masih ada. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengerti sekarang pengertian ungkapan pernyataan yang keenam. Sebelum ia berkata, aku menyerahkan nyawa ini. Perkataan yang ketujuh, dia berkata, tetelestai. Mari camkan pengertian ini, gramatikal, teks Yunani, dan dia memberikan pengertian bahwa salib memang aku sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Tetapi kuasa salib itu sampai hari ini masih ada. Pemulihan kuasanya masih ada. Sedemikian pengertian tetelestai dari kata gramatikal itu. Wow, pembahasan kita semakin menarik ya. Tapi kita tahan dulu Bapak. Baik. Kita akan lanjutkan materi kita setelah jeda iklan. Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi kita akan menyaksikan siaran Mimbar Kristen. Kita akan melanjutkan pembahasan materi kita. Kita tadi sampai di mana Bapak? Ya, tadi saya sudah jelaskan tentang kata sudah selesai dari sudut gramatikal dari teks Yunani yang berarti tetelestai. Baik, saya bisa lanjutkan untuk
pengertian yang kedua. Mari coba kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ini adalah sudut pandang dari Alkitabiah, yaitu sudut dari makna teologisnya dari kata tetelestai itu. Jadi ketika Yesus berkata tetelestai, dia mau katakan bahwa aku sudah mengerjakan salib ini dengan sepenuhnya. Aku sudah mengerjakan salib ini dengan sempurna. Pekerjaan Bapa yang mengutus aku sudah kerjakan ini. Dan jelas bahwa Yesus diutus ke dalam dunia ini untuk melakukan penebusan dosa manusia. Dan dia telah kerjakan secara sempurna di kayu salib. Coba kita mau mengkomparasi sedikit referensi dari ayat ini, yaitu Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi mari kita akan melihat makna teologisnya. Apa yang telah selesai dikerjakan dengan sempurna itu. Yesus berkata, telah selesai, sudah selesai. Tetelestai, it's finished. Jadi apa yang sempurna dari sudut pandang Alkitabiah? Yang pertama, Yesus telah menanggung dosa dunia dan murka Allah. Mari camkan yang pertama, Yesus telah menanggung dosa dunia dan murka Allah. Bapak Ibu, kita bisa melihat ketika kejatuhan manusia pertama. Manusia memberontak dan melawan Allah. Dan ketika masuk dan jatuh ke dalam dosa, maka manusia saat itu menjadi budak dosa. Allah begitu murka dengan manusia yang berdosa. Dan ingat, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang begitu menguasai manusia. Sehingga kita bisa melihat bahwa manusia yang jatuh dalam dosa, kecenderungannya adalah berbuat dosa. Dosa nggak perlu diajarkan kepada manusia. Manusia sudah terbiasa berbuat dosa. Kita bisa melihat hari-hari ini. Manusia tidak perlu diajarkan membunuh. Manusia tidak perlu diajarkan marah. Manusia tidak perlu diajarkan kecewa. Sedemikian sudah menjadi naluri karena benih dosa ada di dalam diri manusia. Dan itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut, kematian yang mengerikan. Dan ini adalah hukuman kekal di api neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Tetapi ini yang menarik bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, inisiasi datang daripada Allah. Allah mengasihi manusia dan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan, menebus manusia. Bapak Ibu, pahamkah Bapak Ibu bahwa puncak penderitaan Yesus bukanlah saat ia didera, bukan saat paku-paku menancap di dalam tangan, di dalam kaki, bukan saja cambuk mendera di dalam tubuhnya, tetapi inilah puncak penderitaan Yesus di kayu salib, yaitu ketika ia berseru, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, di saat itulah ketika Yesus menanggung dosa umat manusia, disitulah Bapa berpaling di dalam diri Yesus. Allah Bapa meninggalkan Yesus karena Yesus berada di dalam keberadaan dosa yang ia tanggung atas segala dosa manusia, murka Allah. Bapak Ibu, ingat ketika Yesus saat detik-detik ia akan menjalani proses salib,
ia ada di Taman Getsemani. 3 kali ia berdoa, kalau boleh cawan itu lalu daripadaku. Di dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dikatakan firman Tuhan, mau mati rasanya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia akan merasakan Allah Bapa meninggalkan dia. Dia harus menanggung murka Allah yang sedemikian hebatnya. Itu sebabnya ketika Yesus mati di kayu salib, dan sesudah ia berkata, tetelestai, sudah selesai, dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Selama 3 jam, dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, disitulah terjadi kegelapan. Selama 3 jam dia menanggung itu murka Allah yang sangat mengerikan. Dia menanggung murka Allah yang seharusnya tertumpah buat saudara dan saya. Dia tidak berdosa menjadi berdosa. Kenapa? Karena dia harus menanggung dosa saudara dan saya. Sehingga hari ini kuasa salib itu dapat menyelesaikan dosa saudara dan saya. Yang hari ini harusnya hukuman kekal yang mengerikan itu menjadi bagian saudara dan saya. Tetapi hari ini keselamatan yang kekal menjadi bagian saudara dan saya. Itulah sebabnya dia dapat berkata, sudah selesai. It's finished. Tete lestai. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dapat menghargai momen Jumat Agung. Itu sebabnya mengapa dikatakan Good Friday. Berita baik datang, berita sukacita datang, karena dia menyelamatkan dosa saudara dan saya. Yang kedua, makna teologis apa yang kita dapatkan? Dia menghancurkan pekerjaan kuasa iblis. Saya akan membaca Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-15 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian kuasa iblis untuk mendakwa saudara atas dosa telah ditiadakan. Dan secara terbuka Allah memperlihatkan kepada seluruh dunia kemenangan Kristus di salib, di mana semua dosa saudara dihapuskan. Ingat Bapak Ibu Saudara, pemirsa TVRI NTB, secara khusus umat Kristiani di mana saja engkau berada. Di balik pemberontakan manusia ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, ada campur tangan iblis yang luar biasa. Tetapi Kristus datang untuk menaklukkan kuasa itu, untuk menghancurkan kuasa itu. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, iblis berusaha mengikat kuat. Iblis berusaha untuk kuasanya bersama-sama dengan iblis untuk masuk di dalam kebinasaan yang kekal. Iblis tahu kuasa salib itu akan merenggut saudara untuk masuk di dalam keselamatan yang kekal. Iblis tahu itu, sebabnya iblis berusaha untuk menggagalkan kuasa salib itu. Tetapi ini yang menarik. Yesus mengerjakan dengan sempurna dan mengalahkan kuasa itu. Jadi itulah yang saya mau katakan. Kuasa salib adalah kuasa untuk menarik saudara masuk di dalam jaminan keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Mari coba kita mau melihat sehingga Yesus dapat berkata, di mana Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Dia katakan, ingat, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus menyelesaikan secara sempurna di kayu salib. Itu untuk apa? Melakukan penebusan saudara yang ada di tangan kuasa kegelapan, yang ada di dalam kuasa iblis. Dia tarik melalui kuasa salib itu.
Dan mari mari hari ini di dalam ibadah Jumat Agung, kuasa salib itu membebaskan kita. Bukan lagi jadi budak dosa. Ingat, kalau saudara merasakan kuasa salib itu menjadi bagian dalam hidupmu dan hari ini saudara memutuskan untuk saudara terbebas dari budak dosa, karena Tuhan sudah menyelesaikan di kayu salib, mari kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi kita menjadi orang-orang yang merdeka, bebas dari kuasa dosa. Puji Tuhan. Pembahasan kita semakin kesini semakin menarik. Baik Bapak Ibu dan pemirsa yang ada di rumah, kita akan kembali setelah jeda iklan. Ibu dan pemirsa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah kembali dalam siaran Mimbar Agama Kristen Nusa Tenggara Barat. Kita akan melanjutkan materi kita. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pemirsa TVRI NTB, secara khusus umat Kristiani di mana saja Anda berada, kita bersyukur di hari ini di ibadah Jumat Agung, kita benar-benar dapat diberkati dalam satu pernyataan. Pernyataan Yesus yang ke-6 sudah selesai. Kita sudah mendapat gambaran jemaat Tuhan bahwa kata tetelestai sudah selesai. Itu berarti di mana Tuhan sudah menyelesaikan karya penebusan di kayu salib secara sempurna dengan penuh tanggung jawab. Dia menyelesaikan itu untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk menyelesaikan dosa saudara dan saya. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa dosa ini adalah sesuatu yang amat serius untuk kita dapat selesaikan hari ini. Ketika kita meninggalkan dunia di dalam keberadaan dosa, maka firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Kita tidak dapat bermain-main dengan maut. Itu sebabnya Tuhan menyelesaikan di kayu salib. Sudah selesai. Sudah sempurna. Dan Dia sudah menghancurkan kuasa dosa. Dia sudah menghancurkan dari kuasa iblis. Sehingga Yesus dapat berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Untuk Dia membebaskan saudara dan saya hari ini menjadi orang-orang yang merdeka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, menarik sekali kalau Yesus menyelesaikan penebusan secara sempurna di kayu salib. Itu berarti ada 3 persoalan yang Dia selesaikan dari kata penebusan itu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengerti pengertian agorazo. Bagaimana ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita bergumul di dalam dosa, begitu banyak orang yang sulit untuk keluar daripada keterikatan dosa. Kenapa? Karena ada kuasa iblis untuk mengikat saudara, untuk kemudian bersama-sama dengan dia masuk di dalam kebinasaan yang mengerikan. Tetapi ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di dalam pasar dosa, ketika kita ada di dalam agora itu, ada di dalam pasar dosa, ada di dalam budak dosa, Dia selesaikan itu di kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Artinya apa? Pekerjaan penebusan Dia selesaikan dengan sempurna. Artinya apa? Ada kuasa salib yang menarik saudara dari pasar dosa itu. Sehingga saudara disebut dengan apa? Ex agorazo. Saudara dikeluarkan dari pasar budak. Saudara dikeluarkan daripada belenggu dosa. Saudara dikeluarkan dari ikatan dosa. Dan itulah kuasa dari penebusan, yaitu ex agorazo. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, umat Kristiani di mana engkau saja berada,
Kalau hari ini saudara berkata, saudara sudah ditebus dari kuasa salib, harusnya saudara tidak lagi berada di dalam budak dosa. Saudara tidak lagi berada di dalam belenggu dosa. Saudara tidak lagi ada di dalam ikatan dosa. Mungkin hari ini saudara sedang terbelenggu di dalam dosa. Mungkin saudara sedang senang-senangnya berada di dalam suatu kuasa dosa. Sementara saudara berkata, saudara sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Mari coba saudara pikirkan bahwa penebusan yang Tuhan lakukan, Dia berkata, sudah selesai, sempurna, dan itu ada kuasa. Tetapi kalau hari ini sudah masih berada di dalam kuasa dosa, mari. Saudara harus mengambil sikap untuk menerima Dia Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara. Dan saudara akan alami dari kuasa penebusan itu, ex agorazo. Kemudian yang ketiga pengertian kata penebusan ini, yaitu disebut orang-orang lutro, orang-orang yang dibebaskan, orang-orang yang dimerdekakan. Jadi kalau Bapak Ibu, umat Kristiani di mana saja engkau berada, kalau engkau hidup di dalam kuasa salib, di mana saudara mengalami apa yang Tuhan katakan sudah selesai, maka kuasa salib itulah yang membebaskan saudara hari ini menjadi orang-orang bebas, merdeka dari dosa. Bukan bebas seenaknya melakukan dosa, tidak. Tetapi saudara bebas merdeka dari belenggu dosa. Iblis tidak lagi mendakwa saudara hari ini. Mungkin saudara melakukan dosa 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Mungkin itu dosa yang saudara sulit melupakan hari ini. Mungkin saudara berkata, tidak mungkin saya dapat diampuni yang saya lakukan. Tetapi dengar baik-baik, kalau Tuhan berkata sudah selesai, tetelestai, sudah sempurna, berarti apapun dosa yang saudara lakukan, Tuhan sudah melakukan penebusan atas dosa itu. Semerah kermisi dosa saudara, kuasa salib menyelesaikan semua itu. Itu sebabnya mari di dalam momen ibadah agung hari ini, apakah saudara benar-benar hidup di dalam kuasa salib itu? Apakah benar-benar apa yang Tuhan katakan sudah selesai, sudah sempurna, itu benar-benar saudara alami, di mana Tuhan sudah membayar lunas penebusan itu. Bukan berarti lunas bayar kepada iblis, tidak. Karena Yesus mati di kayu salib bukan membayar tebusan kepada iblis, bukan. Tetapi justru menghancurkan kuasa salib itu. Menghancurkan belenggu-belenggu iblis yang mengikat saudara. Itu sebabnya hari ini mari, kalau saudara hidup di dalam kuasa salib, seharusnya saudara tidak lagi dikuasai oleh iblis. Tidak lagi dikuasai oleh kuasa-kuasa iblis yang kemudian menarik saudara untuk saudara kembali beralih untuk hidup di luar dari salib itu. Mari hari ini kita hidup di dalam kuasa salib yang membebaskan saudara menjadi orang-orang merdeka. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Kristiani di mana saja engkau berada, pastikan apakah benar-benar apa yang Tuhan ungkapkan, apa yang Tuhan nyatakan di dalam kuasa salib itu. Kalau dia dapat berkata, sudah sempurna, berarti kuasa salib sampai hari ini dapat memulihkan saudara, dapat menyembuhkan saudara, dapat membebaskan saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena bukan saja berlaku 2000 tahun yang lalu, saat karya salib itu dikerjakan 2000 tahun yang lalu, tetapi di dalam peradaban zaman, di dalam proses zaman, hari demi kesehari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hari ini saya mau katakan, kuasa salib itu juga sempurna adanya buat saudara dan saya. Yakinkan untuk kita tetap hidup di dalam kuasa salib. Sehebat apapun yang sudah kerjakan, dosa-dosa yang sudah kerjakan, mungkin hari ini sudah sulit untuk lupakan, mungkin hari ini sudah sulit untuk dibebaskan dari kuasa
dosa itu. Bagaimana mungkin iblis mencengkram kuat hidupmu, tetapi dengar baik-baik. Kalau Tuhan dapat berkata, sudah selesai, sudah sempurna, maka saya mau katakan hari ini, Dia dapat bebaskan saudara dari kuasa dosa itu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari pastikan ini ayat. Mari hidupi kembali ayat ini. Apakah benar-benar kita hidup di dalam kasih Tuhan? Kalau Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ini berarti ada kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Bapa yang luar biasa kepada saudara dan saya, untuk kita tidak masuk di dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi kasih itulah yang menginisiasi Tuhan untuk datang ke dalam dunia ini, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kenapa? Karena segala upaya manusia tidak dapat menyelamatkan untuk beroleh hidup yang kekal itu. Pastikan untuk hari ini kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk kita mengalami keselamatan yang kekal itu. Dan mari, biarlah dua pengertian dari sudut pandang Alkitabiah. Bagaimana kuasa salib ketika Dia dapat berkata, sudah selesai. Berarti mari hari ini, gagasan yang kita dapati bahwa Tuhan telah menanggung dosa dunia dan menanggung segala murka Allah. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa. Karena saudara hari ini telah dibebaskan dari murka Allah. Dan yang kedua, mari kita dapat mengerti bahwa ketika Tuhan berkata, sudah selesai, sudah sempurna, apa yang Dia kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu telah menghancurkan pekerjaan iblis. Dan hari ini saya mau katakan, kita hidup tidak lagi ada di dalam kutuk dosa. Kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh dosa, sehingga kita mengalami satu beroleh anugerah kasih anugerah Tuhan, yaitu jaminan keselamatan hidup yang kekal. Tuhan berkata, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Wow, semakin menarik ya pembahasan kita pada hari ini. Baik Bapak, Ibu, dan pemirsa yang ada di rumah, kita akan kembali setelah jeda iklan. Ibu dan pemirsa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah kembali dalam siaran Mimbar Agama Kristen. Ya, tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Bapak narasumber kita. Dari pembahasan Bapak tadi, baik, saya ada sedikit pertanyaan, dan mungkin juga supaya diketahui bersama oleh pemirsa kita di rumah. Pertanyaannya adalah, sedemikian pentingkah Tuhan Yesus Kristus itu datang menyelesaikan dosa manusia? Mohon dijawab, Pak. Baik, pertanyaan yang sangat urgensi, dan juga bagi saya itu pertanyaan yang sangat esensi bagi setiap kehidupan manusia, bahkan secara khusus umat Kristiani di mana saja Anda berada. Sedemikian pentingkah Tuhan datang untuk menyelesaikan dosa manusia? Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini, coba mari kita melihat sejenak peristiwa kejatuhan manusia pertama, kejatuhan dosa manusia yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Saudara bisa melihat bukan? Bagaimana ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia berupaya
untuk menyelesaikan dosa. Bagaimana kemudian dia menggunakan untuk menutupi ketelanjangannya, sehingga dia menyematkan daun ara. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam perbandingan komparasi dari pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, sama-sama ditulis di dalam ketelanjangannya, tetapi di dalam pasal yang kedua dia tidak melihat ketelanjangan itu. Kenapa? Karena ada pakaian kemuliaan. Manusia belum jatuh dalam dosa, dia bersekutu dengan Allah. Dia berjalan, dia hidup bersama-sama dengan Allah. Tidak ada satu batas yang membatasi hubungan mereka. Mereka dapat bercakap-cakap. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, jelas di dalam pasal yang ketiga, dia melihat di dalam ketelanjangan itu dan dia merasa ada kejijikan. Dan dia menutupi ketelanjangan. Dan ini saya mau katakan, itulah dosa. Dan saya mau katakan, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Kenapa? Karena dosa membuat hubungan kita putus dengan Allah. Kita tidak dapat berkomunikasi dengan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Allah penuh dengan kasih. Dan ketika kita membaca pasal yang ketiga, Tuhan mengorbankan hewan. Dan dia menggunakan kulit korban, kulit hewan itu, dan dia berikan kepada manusia. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, ada darah yang tertumpah. Ada darah yang dilakukan oleh Allah pada saat itu, darah yang tertumpah. Dan ini yang kemudian kita dapat melihat, penebusan yang dilakukan adalah darah tertumpah. Artinya, tidak ada penebusan jika tidak ada darah yang tertumpah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa melakukan apa saja. Tuhan bisa saja tidak hadir ke dalam dunia ini dan dia katakan kepada manusia, dosamu sudah selesai. Bisa. Tetapi kalau kita bisa melihat peristiwa di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ada darah yang tertumpah. Itu sebabnya dia harus hadir. Dia harus menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Dia harus berkomunikasi dengan manusia. Kenapa? Dia akan menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Tidak ada satupun kriteria manusia yang tidak berdosa. Manusia semua berdosa. Sehingga dia tidak mampu menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Harus ada pengantara yang tidak berdosa. Itulah Allah sendiri yang turun menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau dia tidak menyelesaikan manusia terdosa, maka hari ini juga saya mau katakan menjadi bagian dari Roma pasal 6 ayat 23, yaitu hukuman kekal yang mengerikan. Betapa indahnya Tuhan yang penuh dengan kasih, dia hadir untuk menyelamatkan. Hari ini, kenapa dikatakan Good Friday? Ibadah Jumat Agung. Karena berita gembira, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena dia telah menyelesaikan. Dan kita nanti akan melihat, apakah dia mati? Enggak. 3 hari kemudian dia bangkit. Menjadi kuasa kebangkitan itu kita akan alami hari ini. Itu sebabnya sedemikian pentingkah Tuhan menyelesaikan? Iya, begitu urgensinya, begitu pentingnya dia datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan persoalan dosa umat manusia. Saya kira itu. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaannya. Penjelasannya sangat jelas dan sangat memberkati. Ya, dari penjelasan Bapak tadi ada 2 hal penting yang sangat menarik, yaitu bahwa apa yang Allah telah kerjakan. Ya, yang pertama bahwa kita telah dibebaskan dari murka Allah. Benar. Kita telah dibebaskan dari dosa. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah pekerjaan Allah telah selesai karena kuasa iblis telah dihancurkan. Benar. Ya, jadi itu sangat menarik. Dan kuasa salib itu sampai hari ini masih ada, masih berlaku.
Oke. Kuasa pemulihan, kuasa penebusan, kuasa menyembuhkan, itulah kuasa salib yang berarti dari kata tetelestai. Kuasanya sampai hari ini ada. Bukan saja 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini juga Sampai hari ini. masih ada. Ya, terima kasih Bapak buat penyampaiannya. Mungkin dari pembahasan kita tadi mungkin bisa disimpulkan. Ya, ungkapan yang sangat luar biasa dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Ini adalah perkataan yang ke-6. Sudah selesai, tetelestai. Berarti bukan saja selesai 2000 tahun yang lalu dia mengerjakan itu, tetapi sampai hari ini kuasa salib itu masih ada. Kuasa apa? Kuasa untuk melakukan penebusan. Kita yang hidup dalam dosa, kita dapat diselesaikan oleh kuasa salib. Kita yang ada hari ini mungkin sedang terjebak di dalam ikatan dosa. Mungkin kita susah untuk melepaskan itu. Meskipun salib itu dikerjakan 2000 tahun yang lalu, tetapi hari ini masih ada, memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati saudara dan saya. Saya kira itu. Baik, terima kasih kesimpulannya. Semoga kita semua, pemirsa yang ada di rumah juga boleh diberkati melalui materi dan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita akan menutup dalam doa. Mohon kesediaan Bapak Pendeta Kawi Aryaguna untuk menutup kita dalam doa. Baik, pemirsa TVRI NTB, secara khusus umat Kristiani di mana saja Anda berada, mari kita akan berdoa. Kita mohon tuntunan Roh Kudus, apa yang sudah kita dengar, bukan saja kita dengar saja, bukan saja dia menjadi sesuatu logos, ilmu, atau pemahaman kebenaran, tetapi mari kita berdoa sebentar, supaya firman yang kita dengar, itu menjadi satu rema, kita hidupi, dan menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hari ini, di ibadah Jumat Agung, kami benar-benar diberkati dari satu pernyataan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ketika Kau berkata, sudah selesai, it's finished, tetelestai. Tetapi bukan saja itu berlaku 2000 tahun yang lalu dan telah usang, tetapi sampai hari ini kuasa salib itu berlaku untuk memulihkan, untuk menyembuhkan kami semua dan menebus dosa kelemahan kami. Itu sebabnya kami mau hidup di dalam kuasa salib sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Berkati TVRI NTB ini Bapa, dari pimpinan, direktur, bahkan seluruh teknisi, seluruh karyawan yang terlibat, sampai kepada penyiaran ini dapat berlangsung. Engkau Tuhan memberkati mereka, sehingga seluruh program-program, baik untuk program kesejahteraan, untuk memberitakan berita-berita yang tersampaikan oleh pemerintah NTB ini, bahkan juga seluruh agama, untuk memberitakan kebenaran-kebenaran mereka juga tersampaikan. Itu sebabnya hamba berdoa, berkatilah TVRI NTB ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami semua yang sudah mendengarkan juga, Tuhan memberkati kami. Demikian seruan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, jelas dan sangat memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu dan pemirsa yang ada di rumah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung. Dan terima kasih sudah menyaksikan siaran Mimbar Agama Kristen Nusa Tenggara Barat. Saya Yermias Palakoda sebagai moderator pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.